Berita kedua, dasar persekutuan dengan Allah dan dasar mendapatkan penerangan. Tahta kasih karunia dan kerub. Pembacaan Alkitab, Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai dengan 20. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga, menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah engkau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Keluaran pasal 25 ayat 22 berbunyi, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Tutup pendamaian lebih tepat diterjemahkan sebagai tahta kasih karunia. Di sini dengan jelas menyinggung 2 perkara. Yang pertama adalah persekutuan, yang kedua ialah penerangan. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Ini adalah masalah persekutuan. Dari antara 2 kerub yang di atas tabut itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ini adalah masalah penerangan. Dalam perjanjian lama, perkara yang paling diperhatikan oleh Allah adalah kemah pertemuannya, yang kemudian menjadi bait suci. Karena Allah mempunyai satu pengharapan yang besar, satu tujuan yang besar, yaitu akan tinggal bersama dengan umatnya. Apa yang dikehendaki Allah adalah Dia dapat mendirikan kemahnya di tengah-tengah manusia. Dengan kata lain, perkara yang paling besar dalam rencana kekal Allah adalah
Allah bisa tinggal di tengah-tengah manusia. Allah senang kalau di antara manusia dengan Allah ada satu titik pertemuan. Sebab itu, Tuhan Yesus yang adalah firman berinkarnasi menjadi manusia, tubuh daging, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, mendirikan tabernakel, kemah di tengah-tengah kita. Yohanes pasal 1 ayat 14, diam di antara kita boleh diterjemahkan sebagai mendirikan kemah pertemuan di tengah-tengah kita. Tujuannya adalah untuk tinggal di tengah-tengah kita. Immanuel menyatakan Allah tinggal di tengah-tengah manusia. Tetapi kalau hanya Tuhan Yesus sendiri, itu hanya seorang diri saja. Dan ini kurang memuaskan hati Allah. Allah menghendaki melalui Roh-Nya membangun kita, supaya kita menjadi tempat kediamannya di dalam Roh Kudus. Efesus pasal 2 ayat 22. Pusat kemah pertemuan dan bait suci adalah tabut perjanjian. Kapan tabut perjanjian meninggalkan kemah pertemuan menjadi satu barang yang ditinggalkan atau ditolak. Kapan tabut perjanjian tertawan oleh musuh, tidak berada di dalam kemah suci. Kemah suci tidak lagi menjadi tempat tinggal Allah. Allah di atas tabut perjanjian tinggal bersama dengan manusia. Manusia harus bersandar tabut perjanjian, baru bisa bersekutu dengan Allah. Di sini kita bukan ingin menguraikan bagaimana keseluruhan tabut perjanjian itu, karena itu adalah masalah yang terlalu besar. Kita hanya ingin menjamah satu barang, yaitu di atas tabut perjanjian ada tutup pendamaian atau tahta kasih karunia. Di atas tutup pendamaian ini ada dua kerup yang dibuat dari emas murni tempaan. Allah akan di atas tutup pendamaian ini, dan di antara dua kerup itu bertemu dengan Musa dan berbicara dengan Musa. Kita nampak bahwa Allah bersekutu dengan manusia adalah di atas tahta kasih karunia dan di antara kedua kerup. Allah berbicara dengan manusia. Manusia mendapatkan terang juga di antara kedua kerup yang berada di atas tutup pendamaian. Persekutuan. Tutup pendamaian atau tahta kasih karunia adalah tempat Allah memberikan kasih karunia. Setiap tahun, pada tanggal 10 bulan yang ke-7 adalah hari raya pendamaian. Darah korban penebusan dosa harus dipercikan ke atas tahta kasih karunia. Imamat pasal 16 ayat 14 sampai dengan 15. Dengan kata lain, di atas tahta kasih karunia merupakan tempat dosa ditebus. Semua kasih karunia Allah diberikan kepada manusia setelah ada penebusan dosa. Kalau manusia tidak mendapatkan penebusan dosa di hadapan Allah, maka selamanya manusia tidak bisa mendapatkan belas kasih-Nya. Di atas tahta kasih karunia yang terbuat dari emas murni harus dipercik darah korban penebusan dosa. Barulah Allah bisa memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia. Manusia selalu menganggap Allah mempunyai kuasa memberi kasih karunia. Kapan saja Allah mau memberi, pasti bisa memberi. Kapan Allah ingin membelas kasihani, bisa membelas kasihani. Memang, tujuan Allah adalah ingin memberikan kasih karunia. Sebab itu, Allah mendirikan tahta kasih karunia. Tetapi kita harus tahu, kalau tidak ada hari penebusan yang diadakan setahun sekali, yang pada hari itu imam besar membawa darah masuk untuk dipercikan ke atas tahta kasih karunia. Dosa siapapun tidak bisa diampuni. Di kedua ujung tahta kasih karunia ada kerup. Kemuliaan Allah ada di atas kerup. Yeskiel pasal 9 ayat 3, Ibrani pasal 9 ayat 5. Di atas tahta kasih karunia, Anda bertemu dengan belas kasih Allah. Di tengah-tengah kedua kerup, Anda nampak kemuliaan Allah. Dengan kata lain,
Pemberian kasih karunia Allah harus sepadan dengan kemuliaannya. Allah tidak bisa hanya ada tahta kasih karunia, tetapi tidak ada kerup. Allah tidak bisa hanya ada di atas tahta kasih karunia, memberikan kasih karunia dengan tidak melalui kerup. Di atas tahta kasih karunia, Allah boleh dengan kasih karunia memperlakukan kita. Allah senang memberikan kasih karunia kepada kita, tetapi Allah tidak bisa hanya berdasarkan tahta kasih karunia memperlakukan kita. Allah masih perlu berdasarkan kerup memperlakukan kita. Tetapi karena semua orang dunia sudah berbuat dosa dan merugikan kemuliaan Allah, maka manusia tidak sepadan dengan kemuliaan Allah. Sebab itu, Allah akan menurut kemuliaannya memperlakukan kita. Alhasil, tidak ada satupun di antara kita yang bisa mendapatkan kasih karunia Allah. Kita hanya bisa menjadi orang terkutuk, tidak bisa menjadi orang yang mendapatkan belas kasihan. Sebab itu, harus ada darah penebusan dosa yang dipercikkan di atas tahta kasih karunia. Barulah Allah dapat di dalam kemuliaannya dan juga di atas tahta kasih karunia memperlakukan kita. Ini memperlihatkan kepada kita suatu perkara, yaitu persekutuan kita dengan Allah semuanya berdasarkan kesepadanan kita dengan kemuliaan Allah. Kesepadanan ini kita dapatkan dari darah. Karena ada darah, maka Allah bisa memberikan kasih karunia tanpa merugikan kemuliaannya. Anak-anak Allah harus ingat, barang siapa datang ke hadapan Allah, harus tidak merugikan kemuliaan Allah. Kalau Anda datang ke hadapan Allah, dan yang Anda bawa masuk merugikan kemuliaan Allah, Anda tidak akan bisa bersekutu dengan Allah. Anda tidak akan bisa berdiri di hadapan Allah. Semua orang yang mempunyai masalah dengan Allah, mereka merugikan kemuliaan Allah. Karena dasar persekutuan adalah tergantung pada kemuliaannya. Banyak saudara-saudari sering berkata bahwa dasar persekutuan tergantung pada darah. Tetapi kita harus ingat, dasar persekutuan tergantung dengan darah. Karena dasar persekutuan tergantung pada kemuliaan Allah. Kalau tidak ada kemuliaan Allah, tidak ada tuntutan darah. Ketika bersekutu di hadapan Allah, kita memerlukan darah. Ini dikarenakan Allah adalah Allah yang mulia. Roma pasal 3 di satu pihak memberitahu kita bahwa manusia berdosa adalah merugikan kemuliaan Allah. Di pihak lain memperlihatkan kepada kita bahwa darah Yesus membuat kita dibenarkan. Allah adalah Allah yang mulia. Sebab itu, setiap orang yang datang kepada Allah harus ingat, bisanya Anda bersekutu dengan Allah. Itu tergantung pada bagaimana Anda terhadap kemuliaan Allah. Segala sesuatu yang tidak membuat Allah mendapatkan kemuliaan adalah dosa. Segala sesuatu yang merugikan kemuliaan Allah adalah dosa. Dosa menyebabkan kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Kita tidak perlu khusus berbuat dosa baru bisa kehilangan persekutuan dengan Allah. Kita tidak perlu melakukan perkara dosa yang sangat besar baru kehilangan persekutuan dengan Allah. Seringkali, asal kita tidak secara positif memuliakan Allah, maka persekutuan kita dengan Allah akan menderita kerugian. Kita harus ingat, dasar persekutuan dengan Allah tergantung pada kemuliaan Allah. Kita juga harus memperhatikan bahwa persekutuan manusia dengan Allah adalah berdasarkan kemuliaan, juga berdasarkan darah. Kemuliaan Allah menuntut adanya darah. Kalau kita tidak merugikan kemuliaan Allah, kita tidak memerlukan darah. Kita perlu ada darah, karena kita telah merugikan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah dasar persekutuan. Adanya darah adalah untuk menutupi kerugian kemuliaan Allah. Sebab itu, kita harus mengetahui bahwa persekutuan akan menemui halangan karena ada dosa. Namun hal dosa ini masih di aspek negatif. Dosa masih belum
menjamah masalah yang sesungguhnya. Masalah sesungguhnya adalah masalah kemuliaan Allah. Kapan kita tidak mencukupi kemuliaan Allah, atau boleh dikatakan kurang dari kemuliaan Allah, tidak mencukupi standar kemuliaan Allah, merugikan kemuliaan Allah, maka persekutuan kita adalah masalah. Syukur pada Allah, hari ini di atas tahta kasih karunia ada darah salib. Bersandarkan darah ini, kita menengadah kepada kemuliaan Allah, bisa hidup di dalam kemuliaan Allah. Syukur pada Allah, penebusannya menaruh kita ke suatu posisi supaya kita dengan muka tidak terselubung dapat melihat kemuliaan Allah. Inilah yang disebut persekutuan. Persekutuan bukan hanya meluangkan waktu setengah jam atau 1 jam untuk membaca Alkitab, berdoa. Persekutuan adalah aku berdasarkan darah melihat kemuliaan Allah. Kemudian hidup dan semua tingkah lakuku adalah untuk kemuliaan Allah. Penerangan. Sekarang kita lihat firman Allah, penerangan Allah, dengan kata lain, wahyu Allah. Allah berbicara dengan Musa dari antara 2 kerub yang ada di atas tahta kasih karunia. Dalam perkara persekutuan, yang Allah perhatikan adalah di atas dasar tahta kasih karunia, bersekutu dengan Musa, bertemu dengan Musa. Tetapi Allah juga tidak menyuruh kita melupakan kerub, tidak menyuruh kita melupakan kemuliaan Allah. Ketika Allah menerangi, Allah berbicara di antara kedua kerub. Yang Allah perhatikan adalah kemuliaannya. Kalau manusia dapat di depan tahta kasih karunia bersekutu dengan Allah, maka manusia dapat dari tengah-tengah kerub mendengarkan firman Allah. Bersamaan dengan ini, Allah juga tidak menyuruh kita melupakan tahta kasih karunia. Allah dari antara kedua kerub berbicara dengan Musa. Allah dengan kemuliaannya memimpin anak-anaknya. Tempat kemuliaan Allah berada adalah tempat pimpinan Allah berada. Pimpinan Allah pada siang hari adalah tiang awan, pada malam hari adalah tiang api. Dalam tiang awan yang manusia nampak adalah kemuliaan Allah. Dalam tiang api yang manusia nampak juga adalah kemuliaan Allah. Di mana kemuliaan Allah berada, di situ pula pimpinan Allah ada. Allah bicara, Allah memimpin adalah berdasarkan kemuliaannya. Di atas diri pribadi kita, ketika Allah bicara, saat itu kita tahu bahwa dalam perkara tersebut telah memuliakan Allah. Kalau kita bisa dalam satu perkara nampak kemuliaan Allah, kita bisa mengetahui sudah ada pimpinan. Di atas diri banyak anak Allah, pimpinan dan kemuliaan telah menjadi 2 perkara. Sebenarnya, kemuliaan di depan Allah dan pimpinannya terhadap kita adalah 1 perkara, bukan 2 perkara. Di mana Anda dapat menemukan kemuliaan Allah, di sanalah Anda mendapatkan 1 pimpinan untuk 1 perkara. Kapan Anda di suatu tempat bisa nampak kemuliaan Allah, Anda mengetahui bahwa tempat itu adalah tempat yang sepatutnya Anda berada. Anda berbicara dari tengah-tengah kerub. Barang siapa nampak kemuliaan Allah, dia sudah mendengar firman Allah. Kita tidak perlu setelah tampak kemuliaan Allah, kemudian masih harus menunggu Allah berbicara. Kalau sekali kita di dalam hayat nampak kemuliaan Allah, penampakan itu menyebabkan kita mengerti lebih dalam daripada yang biasa kita ketahui. Kapan Anda sungguh-sungguh nampak kemuliaan Allah, Anda pasti mengetahui, Anda pasti mengerti. Apa yang benar, apa yang tidak benar, jalan mana yang tepat, jalan mana yang tidak tepat, apa yang mempunyai nilai rohani, apa yang tidak mempunyai nilai rohani, dapat dilihat dari apakah kemuliaan Allah ada di dalamnya atau tidak. Ada perkara mungkin sangat kecil, di pandangan manusia tidak terlalu bernilai. Tetapi ketika Anda menjamahnya, Anda mengetahui bahwa Anda sedang menjamah kemuliaan Allah. Kapan Anda telah menjamah kemuliaan Allah, Anda akan mengetahui bahwa Anda telah mendapatkan pimpinan Allah. Tidak lagi menunggu pimpinannya.
Ada pekerjaan ketika Anda melakukan, Anda merasakan nilainya sangat rendah. Anda merasakan tidak benar. Ada pekerjaan ketika Anda melakukannya, Anda nampak dapat bercahaya, dapat bersinar. Anda merasakan ada nilainya. Anda merasakan itu benar. Masalahnya tidak tergantung pada besar kecil perkara atau pekerjaan itu, melainkan tergantung pada apakah di dalamnya ada kemuliaan Allah atau tidak. Kalau tidak ada kemuliaan Allah, tidak bernilai. Kalau ada kemuliaan Allah, sangatlah bernilai. Ketika Musa keluar memberitakan firman Allah di depan Allah, dia mempunyai ministry firman. Dengan firman, dia melayani umat Allah. Allah berbicara kepada Musa, supaya Musa menyampaikan apa yang dia pesankan kepada Bani Israel adalah dari antara kedua kerub. Sebab itu, ketika Musa berbicara untuk Allah, ia menjamah kemuliaan Allah. Demikian pula, kalau kita telah menjamah kemuliaan Allah, kita telah nampak kemuliaan Allah. Kita pun mempunyai kata-kata untuk disampaikan. Ada kalanya, Anda merasa diri Anda telah berbicara dengan baik, berbicara dengan lancar. Tetapi Anda merasakan sesuatu yang sangat dangkal, sangat ringan. Anda segera nampak di sini, tidak ada kesaksian firman. Di sini tidak ada ministry firman. Setiap hal kalau berasal dari Allah, Anda segera akan nampak bahwa itu keluar dari tengah-tengah kerub. Dan Anda tahu di sini ada kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah bukan hanya merupakan sesuatu yang objektif, tetapi juga merupakan sesuatu yang bisa kita ketahui. Seringkali dalam penghidupan sehari-hari, ketika Anda menjamah kemuliaan Allah, Anda nampak di sini ada satu yang dapat memuliakan Allah, dan kemuliaan inilah yang memimpin Anda. Seringkali dalam pekerjaan Anda menjamah kemuliaan Allah. Anda nampak ada kemuliaan di atas pekerjaan itu. Lalu Anda berkata, ada kemuliaan Allah memimpin Anda. Ketika Anda dengan firman melayani gereja, Anda menjamah kemuliaan Allah. Anda mengetahui, inilah firman Allah. Setiap kali Anda mendapatkan wahyu Allah, Anda menjamah kemuliaan Allah. Ketika Anda mendengar Allah berfirman dari antara kedua kerub, saat itu tidak saja ada firman, juga ada kemuliaan. Kapan kala hanya ada firman tanpa ada kemuliaan Allah, Anda mengetahui ini hanya doktrin. Kapan ada firman dan juga ada kemuliaan, Anda mengetahui ini adalah wahyu. Ada satu hal yang sangat ajaib. Kapan saja kalau kita nampak kemuliaan Allah, meskipun mulut tidak dapat mengutarakannya, tetapi di dalam kita mengetahuinya. Kalau ada orang bertanya kepada kita, bagaimana kita nampak? Mungkin kita tidak bisa mengucapkannya, tetapi hasilnya ada di atas diri kita. Pernyataan kemuliaan yang paling besar menyebabkan kita rebah di tanah. Ketika kita rebah, kita tidak mengetahui apa-apa selain mengetahui bahwa kita telah menjamah Allah. Menjamah kemuliaan Allah, inilah dasar persekutuan dengan Allah dan juga dasar mendapatkan penerangan Allah. Kalau tidak ada ini, semuanya hanya merupakan doktrin. Semuanya hanya merupakan imajinasi atau khayalan. Semoga Allah merahmati kita, sehingga kita sehari demi sehari benar-benar dapat menjamah Allah, dan karena ini hidup di atas bumi. Amin. Sekarang mie instan banyak-banyak, itu sebetulnya ada pengaruhnya apa enggak gitu ya. Nah, yang namanya mie instan ini semua orang sangat suka mengkonsumsi mie instan. Tapi apakah Anda tahu bahwa mie instan itu dibuat dari lemak yang unsaturated? Ya, jadi kandungan lemak unsaturatednya itu sangat tinggi. Jadi sangat berpengaruh terhadap metabolisme kita kalau kita mengkonsumsinya dalam jangka waktu panjang. Selain itu, dia adalah jenis makanan yang sama sekali tidak mengandung serat, jadi nggak ada seratnya ya. Dan yang namanya semua mie instan ini mengandung garam dalam jumlah tinggi. Dan kandungan garamnya ini sangat tinggi, lebih dari kebutuhan garam harian kita. Jadi teman-teman bisa bayangkan, kalau kita makan yang namanya mie instan lebih dari 2-3 kali satu bulan,
dalam long term-nya, jangka panjangnya kita akan terkena darah tinggi, hipertensi. Kita akan terkena yang namanya semua penyakit metabolik ya. Jadi bisa terkena yang namanya kolesterol, bisa terkena yang namanya diabetes, dan bahkan kemarin saya punya satu pasien yang terkena sindroma nefrotik, jadi ginjalnya bocor. Ya, seorang anak muda yang kebetulan tinggalnya di Papua ya, tidak tinggal bersama dengan orang tuanya dan setiap hari mengkonsumsi mie instan every single day, sehari 3 kali. Datang ke saya dengan keluhan badannya bengkak tanpa penyebab lain. Setelah di screening, kecurigaannya ya karena konsumsi pola makannya yang seperti itu. Akhirnya ginjalnya mengalami masalah dan akhirnya terjadi kebocoran. Jadi konsumsi mie instan nggak boleh, Dok. Ya kalau misalnya ditanyakan nggak boleh, tetap ada batasannya. Seperti saya sebutkan, maksimal sebulan 2 kali saja. Dan kalau bisa agak kasih sayur ya untuk menambah seratnya. Saya Dr. Kaki Penyakit Dalam.